Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil dari kelas 10 akan menjelaskan biografi dari seorang tokoh, yaitu Abraham Lincoln. Beliau lahir pada tanggal 12 Februari 1809. Beliau adalah putra seorang tukang kayu yang miskin. Terus beliau sering dipanggil sebagai Abe oleh keluarganya, yaitu hanya sekedar info saja, Abraham itu dalam kepercayaan mereka itu sebagai dewa kepercayaan mereka dalam kitab Injil. Di situ lanjut, Abraham Lincoln disekolahkan atas saran dari ibunya, karena menurut bapaknya Abraham Lincoln itu tidak perlu sekolah. Dia mampu menjadi seorang petani yang sukses tanpa sekolah, tapi ibunya tetap menyarankan untuk sekolah, untuk Abe sekolah. Terus Abe akhirnya sekolah setahun, tetapi itu pun tidak penuh karena Abe harus membantu ayahnya bertani. Kemudian Abe akhirnya dari kecil Abe suka sekali membaca. Akhirnya Abe memiliki kakak yang bernama Sarah. Beliau sangat menyayangi kakaknya. Beliau sering membantu kakaknya memerah susu sapi. Terus akhirnya ibu Abe meninggal pada tahun pada bulan September tahun 1818. Terus pada saat itu ayahnya dan Lincoln sendiri sangat terpukul karena ibunya meninggal dunia. Kakaknya Sarah yang berumur 11 tahun harus menggantikan posisi perannya sebagai ibu, sedangkan dia masih 11 tahun. Akhirnya ayahnya membuat keputusan besar, yaitu menikah kembali. Akhirnya meminta pendapat anak-anaknya. Sarah juga karena sangat kesulitan dalam menggantikan posisi ibunya, akhirnya setuju, walaupun dia harus merasa bersalah kepada ibunya yang telah di surga. Terus abis itu pada usia yang ke-15 tahun, Abe suka sekali membaca buku undang-undang negara Indana. Terus pada usianya yang ke-17 tahun, beliau menjadi seorang pendayung karena dia memiliki kemampuan merakit kapalnya sendiri, karena anak seorang tukang kayu. Akhirnya pada tahun 1828 beliau mendapatkan tragedi yang memilukan, yaitu Sarah, kakaknya Lincoln itu meninggal. Beliau sudah menganggap Sarah sebagai ibunya, tapi akhirnya beliau sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, akhirnya Lincoln dapat tawaran untuk pergi ke luar pulau, kira-kira berlayar sejauh 1900 km, yaitu ke New Orleans untuk berdagang. Pada saat sampai di New Orleans, beliau melihat ternyata adanya jual beli budak. Itu dia langsung, waduh, kok ada ini perjualan beli
jual beli budak di pasar gitu. Dia sangat tidak menyangka gitu ada yang seperti itu. Akhirnya Lincoln kembali dengan perasaan tidak enak hati. Akhirnya dia bertekad untuk membuat undang-undang gitu, menjadi seorang anggota DPR untuk membuat undang-undang yang membebaskan para budak. Akhirnya beliau kerja lagi sebagai sebagai kepala pos gitu. Sambil bekerja kepala pos, dia mencalonkan dirinya sebagai dia lebih ditawarin menjadi anggota DPR karena kemampuannya dalam berpidato yang bagus, yang menarik. Akhirnya beliau mencoba mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Setelah beberapa kali gagal, beliau mencobanya. Akhirnya beliau berhasil menjadi anggota DPR. Akhirnya dia di situ berdebat dengan orang-orang anggota-anggota yang lainnya, tetapi kebanyakan anggota DPR yang masih mempertahankan adanya perbudakan. Akhirnya Lincoln menyerah itu, berhenti menjadi anggota DPR. Akhirnya setelah beberapa tahun beliau melihat lagi perbudakan semakin marak gitu, semakin merajalela di Amerika. Akhirnya beliau berusaha kembali ke jalan, yaitu untuk menjadi calon presiden gitu. Beliau melawan Douglas pada saat itu. Douglas menjadi lawannya menjadi calon presiden. Akhirnya mereka berdebat. Akhirnya mereka berlawanan. Akhirnya kalah tuh berkali-kali itu sama Douglas. Lincoln kalah setelah 4 kali kekalahannya. Akhirnya dia tetap berjuang gitu, membuka perdebatan terbuka, menyarankan Douglas untuk melakukan perdebatan terbuka bersama dirinya. Akhirnya diselenggarakanlah itu. Akhirnya seluruh warga Amerika sangat antusias sekali. Akhirnya pada itu di beberapa titik di Amerika, jadi perdebatannya sekitar 6 kali gitu di titik-titik Amerika yang berbeda. Akhirnya setelah adanya perdebatan terbuka itu, akhirnya Lincoln berhasil mengungguli menjadi hasil vote-nya itu Lincoln lebih besar daripada Douglas. Akhirnya Lincoln terpilih menjadi presiden, dan akhirnya beliau menandatangani surat pembebasan para budak. Mungkin akhirannya itu Lincoln sangat berjasa bagi bangsa Amerika maupun Afrika. Bagi bangsa Amerika, beliau berhasil menyatukan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara itu mereka setelah merdeka, Amerika Utara itu tidak meniadakan perbudakan, sedangkan Amerika Selatan setelah merdeka dari penjajahan Inggris, mereka masih mempertahankan perbudakan. Akhirnya terpecahlah Amerika Utara dengan Amerika Selatan, yang akhirnya berhasil disatukan kembali oleh Lincoln, meskipun menggunakan cara peperangan yang
menyebabkan sekitar 600.000 jiwa menghilang. Habis itu beliau berjasa bagi bangsa Afrika, itu membebaskan bangsa Afrika dari perbudakan. Abraham Lincoln itu merupakan seorang yang jujur, dan beliau seorang politikus dan pengacara yang langka pada saat itu karena karakternya yang baik. Sekian penjelasan biografi Abraham Lincoln dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.